Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bukalah hatimu. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Dalam sebuah karya Rabi Yahudi, Tuhan digambarkan berkata-kata kepada kaum Israel sebagai berikut: "Bukalah bagiku pintu pertobatan selebar lubang jarum saja, maka aku akan menjalankan kereta-kereta dan kuda-kuda melalui lubang itu." Hal ini menggambarkan kepada kita bahwa hati memegang peranan yang paling penting dalam seluruh hidup kita. Tuhan bisa berkarya di dalam hidup kita atau tidak, itu tergantung kepada apakah kita mau membuka hati kita kepadanya atau tidak. Jika kita membuka hati kepadanya, maka Ia akan berkarya secara leluasa di dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita menutup hati kepadanya, maka Ia tidak bisa berkarya di dalam hidup kita. Sebab Tuhan tidak pernah memaksa kita. Hal ini bisa kita lihat dari hidup orang-orang Israel. Mereka telah melihat Tuhan melakukan mujizat-mujizat dan perkara-perkara besar di dalam hidup mereka. Mereka menyaksikan tulah-tulah yang menyerang bangsa Mesir. Tangan Tuhan yang memimpin mereka menyeberang Laut Teberau. Mana yang turun dari surga, air yang memancar dari bukit batu, dan berbagai mujizat lainnya. Namun tetap saja mereka mengeraskan hati dan memberontak kepada Tuhan. Mereka menutup hati kepada Tuhan sehingga Ia tidak bisa berkarya di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Tuhan memusnahkan mereka di padang gurun dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tidak demikian dengan Yosua dan Kaleb. Mereka percaya kepada janji Tuhan. Mereka membuka hati kepada Tuhan sehingga Ia bisa berkarya di dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Tuhan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb serta orang-orang Israel yang dimusnahkannya di padang gurun melihat mujizat-mujizat yang sama dan menjalani hidup di padang gurun yang sama. Namun mereka punya hasil yang berbeda. Mengapa? Karena mereka punya hati dan respon yang berbeda. Banyak orang Kristen yang mengeraskan hati kepada Tuhan sehingga mereka tidak mengalami berkat-berkat dan penggenapan janji-janjinya dalam hidup mereka. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang pergi ke gereja yang sama, mendengar khotbah yang sama, namun pulang dengan hasil yang berbeda. Orang yang satu diberkati dan merasakan sukacita, sedangkan orang lainnya tidak diberkati dan tetap bersedih hati. Seperti Petrus dan Yudas punya guru yang sama, yang sama-sama mengasihi mereka, mengajar mereka serta melibatkan mereka dalam setiap pelayanannya. Namun mereka berbeda dalam hasilnya. Yudas menjadi seorang pengkhianat, sedangkan Petrus menjadi seorang pemimpin gereja. Jika kita ingin mengalami berkat-berkat Tuhan dan mengalami janji-janjinya tergenapi di dalam hidup kita, maka hendaklah kita membuka hati selebar-lebarnya sehingga kereta-kereta dan kuda-kuda Tuhan leluasa melintasinya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, aku membuka hati selebar-lebarnya kepadamu. Berkaryalah secara leluasa di dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kita tak tahu bilangkah jamnya, petang, malam atau pagi. Bila Yesus datang ke dunia, mari sediakanlah hati. Disuruhnya kita berjaga, lampu pun jangan terpadam, supaya bila datang Yesus, kita masuk negeri salam. Jaga sedia, jaga sedia, jaga sedia, jaga sedia, jaga sedia, jaga sedia, berjaga dan bersedia. Oh, ingatlah segala kasih-Nya dan sengsara